Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kodecraft. Di video kali ini kita akan membahas tentang konversi desain ke HTML. Maksudnya adalah penerjemahan dari desain ke HTML. Di sini kita akan membahas yaitu tentang wrapper, header, konten, sidebar, dan juga footer. Kita akan membahas tentang itu tersebut dan kita akan menjelaskan satu persatu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan hidupin loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi dari video saya yang terbaru. Terima kasih sebelumnya. Masuklah kita ke materi yang kita maksud. Sebagai seorang web designer, teman-teman harus mampu menerjemahkan suatu desain web atau website ke dalam bahasa HTML maupun CSS. Proses penerjemahan dari desain ke dalam HTML ini disebut dengan pembuatan markup ya, yang dilanjutkan dengan proses styling atau penambahan CSS yang akan kita pelajari pada bab selanjutnya. Selanjutnya pada pelajaran ini atau materi ini, teman-teman akan belajar membuat markup dari sebuah desain web yang telah disiapkan. Saya tidak akan memberikan desain web yang susah sebagai latihan. Kita akan gunakan desain yang sederhana dulu. Seperti contoh gambar seperti ini, contoh desain webnya. Sebelum kita melalui atau melanjutkan membuat web tersebut, kita harus persiapkan dulu, yaitu proses pembuatan markup untuk desain web kita. Kita akan buat yaitu folder baru. Di dalam kita buka file manager, kemudian kita local disk C, kemudian kita akan membuatnya foldernya itu adalah di Exam ya. Apabila teman belum mendownload Exam, bisa di-download atau dicari di Google download Exam. Di situ akan dibuat tutorialnya. Kemudian htdoc. Kemudian di sini kita akan membuat folder baru yaitu dengan nama latihan markup. Kita yaitu new, kemudian folder ini. Setelah itu teman-teman buat yaitu latihan, kemudian kita garis bawahi markup ya teman-teman. Markup, kita enter. Kemudian setelah itu teman-teman buat yaitu folder dengan nama image ya. Enter. Kemudian di sini kita buat folder lagi yaitu dengan nama new, dengan nama image ya teman-teman. img aja ya. Kita enter. Kita akan menambahkan file HTML-nya di dalam sini dan kita akan menambahkan foto atau logonya di sini. Teman-teman harus menyiapkan logo ya. Saya udah menyiapkan logonya. Kita Ctrl V saja. Ini dia. Ini sebagai contoh. Setelah itu teman-teman akan buat yaitu adalah wrapper yang kita sebutkan tadi. Teman-teman bisa buka Exam dulu, kita aktifkan servernya yaitu Exam, kita enter. Kemudian kita aktifin Apache dan MySQL ya. Kemudian kita tutup. Kemudian teman-teman bisa buka text editor teman-teman atau Sublime. Saya di sini memakaikan Sublime. Kemudian kita open folder ya. Setelah open folder, kemudian kita htdoc yang di sini, kemudian kita cari folder yang kita buat tadi. Ini dia. Latihan markup, select folder. Ini sudah siap. Kita hapus saja sini, kemudian kita perbesar layarnya. Kita mulai dari wrapper ya teman-teman. Dari pembuatan sebuah div untuk menampung seluruh konten situs kita yang akan kita buat. Teman-teman bisa menggunakan div dengan ID-nya wrapper. Nantinya div ini akan kita buat rata tengah. Jadi setiap browser atau setiap web
apabila di zoom atau diperdekat itu akan tetap berada di tengah, dan apabila diperjauh atau layarnya itu atau diperkecil itu teksnya akan tetap di tengah. Itulah yang dimaksud dengan tag div tadi, ID yang dengan nama ID wrapper. Kita simpan dulu, kita Ctrl S. Kemudian di sini kita akan cari folder kita tadi, yaitu latihan markup. Kemudian kita open, kemudian kita buat namanya, yaitu adalah latihan markup.html atau latihan markup.html. Kita enter. Ini dia teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa mengetikkan HTML, kemudian tab. Setelah itu kita akan membuat detailnya. Judul dari websitenya yaitu adalah latihan markup. Latihan markup. Kita Ctrl S. Di body sini kita akan menambahkan yaitu tag div tab. Di sini kita akan menambahkan ID-nya yaitu wrapper. Oke. Kemudian di sini kita enter. Di sini teman-teman, kita telah membuat yang namanya wrapper. Setelah itu kita akan membuat headernya seperti contoh gambar seperti ini. Kita akan membuatnya seperti ini. Pertama kita akan membuat sebuah div dengan nama ID header. Dalam gambar yang tadi, teman-teman bisa perhatikan terdapat gambar logo, lalu menu ya di bawah logo tersebut. Kita buat dengan unordered list, dan terakhir sebuah tag input untuk pencarian semuanya telah. Jadi markup untuk bagian header adalah seperti ini, atau kode programnya kita akan buat yaitu adalah div dengan ID wrapper. Di sini kita akan menambahkan tag div tab, kemudian enter. Kemudian di sini kita ID-nya yaitu adalah ID-nya adalah header. ID kita buat header. Oke. Header. Oke. Setelah itu teman-teman bisa enter. Kemudian di sini kita akan membuat image, kemudian tab. Kemudian di sini kita akan menambahkan yaitu adalah src, itu maksudnya adalah menuju file mana atau gambar mana yang akan kita ambil atau dalam folder mana. Yaitu seperti ini. Kita akan sudah menambahkan folder baru yaitu latihan markup. Kemudian di dalamnya itu ada tag image. Inilah yang dimaksud dengan menuju file mana. Yaitu adalah kita harus menambahkan di sininya yaitu adalah img, kemudian garis miring, kemudian nama img, kemudian yaitu adalah tipenya. Teman-teman harus melihat tipenya ya. Ada PNG, ada JPG, banyak yang lainnya. Ini adalah PNG ya teman-teman. Kita akan buka di text editornya, kemudian kita tambahkan yaitu logo. Logo ini adalah maksudnya adalah ini teman-teman. Ini kan namanya logo. Jadi kita harus menambahkan yaitu logo. Harus logo. Kemudian titik tipenya tadi, maksud tipenya ini adalah ini teman-teman. Tipenya ini. Atau bisa teman-teman klik kanan kemudian properties, kemudian kita lihat tipenya yaitu adalah PNG file, tipenya adalah PNG. Kemudian tutup, kemudian kita buka di editor kita, kemudian kita tambahkan yaitu PNG. Kemudian Ctrl S. Kemudian kita akan tambahkan yaitu adalah tag UL. Kemudian tab. Kemudian ID-nya yaitu adalah menu. ID. Kemudian menu utama. Saya percepat saja videonya teman-teman, supaya teman-teman tidak bosan dengan video saya. Seperti inilah kode programnya ya teman-teman.
Di sini kita telah menambahkan yaitu UL dengan ID menu utama, kemudian menambahkan tag yaitu link ke halaman home. Kemudian kita menambahkan tag juga link ke tutorial, ke halaman tutorial, link ke halaman video. Kemudian kita menambahkan searching atau menginputkan sebuah tag untuk dicari seperti gambar sebelumnya. Selanjutnya kita telah menambahkan tag width dan tag height. Maksudnya adalah widthnya itu lebarnya adalah 100 pixel, kemudian heightnya adalah 100 pixel. Setelah itu, apabila teman-teman logonya terlalu kebesaran, teman-teman bisa memperkecil ini width sama heightnya. Saya telah menambahkan ini karena foto yang atau logo yang saya buat tadi terlalu besar. Terpaksa saya menambahkan ini. Apabila saya tidak menambahkan ini, itu akan fotonya itu akan kebesaran, akan susah melihat tulisannya ini. Kemudian coba kita buka di browser, akan terjadi seperti ini teman-teman. Ini adalah logo kita, kemudian ini link ke halaman home, kemudian ke halaman tutorial dan ke halaman video. Inilah yang dimaksud dengan tipe text name searching. Maksudnya adalah pencarian tentang apapun yang kita ketik di sini itu akan dicari oleh tag tersebut. Kemudian kita akan membahas yaitu adalah teks, yaitu teman-teman jangan lupa mengkontrol S nya. Apabila teman-teman tidak mengkontrol S nya, kemudian di browser tidak akan terjadi apa-apa karena teman-teman belum menyimpannya. Kemudian kita akan membahas tentang tag konten ya. Selanjutnya kita akan membahas konten ya teman-teman, seperti contoh gambar seperti ini. Jika teman-teman perhatikan, di sana terdapat 3 artikel yang memiliki penampilan dan struktur yang sama ya. Untuk itu kita akan menggunakan penamaan dengan kelas pada div. Namun sebelumnya kita tulis sebuah div itu untuk menampung artikel yang akan kita buat dengan nama daftar artikel. Di sini kita akan menambahkan di bawah tag div ini, kemudian kita enter. Kemudian di sini kita akan menambahkan div lagi ya, div, kemudian tab. Setelah teman-teman menambahkan tag div, kemudian ID-nya adalah kita tambah ID yaitu enter. Kemudian ID-nya adalah daftar artikel. Daftar artikel ya. Artikel. Kemudian di dalam daftar artikel ini kita akan menambahkan tag div lagi. Kemudian kita enter di sini. Kemudian kita menambahkan tag div lagi. Div, kemudian kita enter. Kemudian di sini kita tambahkan yaitu kelas, yang nama kelasnya adalah artikel. Simpan. Kita akan masuk ke detail dari setiap artikel. Di dalam tag div artikel ini terdapat sebuah gambar, judul artikel, tanggal, ringkasan, dan sebuah link untuk menuju yaitu adalah web disk. Sudah terbayang bagaimana kode HTML-nya. Selanjutnya kita akan membuat kode HTML-nya di tag editor kita. Kita akan menambahkan yaitu adalah img, kemudian tab. Kemudian kita akan menambahkan yaitu logo kita yang tadi aja, logo, atau kita akan menambahkan yaitu adalah foto baru. Kita menu Pictures, kita akan masuk contohnya saja teman-teman. Kemudian kita tambahkan tag ini aja,
kita akan mengubah namanya dulu, yaitu adalah gambar. Di sini kita Ctrl C, kemudian kita masuk ke folder kita tadi, exam htdoc. Kemudian kita akan pergi ke latihan Merkup, kemudian image, kemudian Ctrl V. Ini selesai. Kemudian kita menambahkan yaitu adalah img, yaitu nama folder kita tadi. img maksudnya nama folder, maksudnya nama folder yang ini, teman-teman. Nama folder yang ini img, kemudian garis miring, kemudian kita tambah yaitu nama tipenya, yaitu adalah JPG. Kita akan buka yaitu adalah gambar, namanya ada gambar titik JPG, kemudian Ctrl S. Di sini kita akan menambahkan yaitu adalah H1. Sebelum ini kita akan menambahkan yaitu adalah ALT. Di sini ALT, kemudian enter. Kemudian di sini kita akan menambahkan tulisannya adalah gambar artikel. Setelah itu teman-teman bisa menambahkan yaitu adalah H1, kemudian tab. Kemudian di sini kita akan menambahkan adalah GTS vs job, contohnya GTS vs job. Di sini ya teman-teman. Setelah itu kita akan menambahkan yaitu adalah tag B, kemudian tab. Kemudian di sini kita akan menambahkan yaitu tanggal Februari, terserah aja ya teman-teman. Sebagai contoh kita yaitu adalah Juli, kemudian tanggal 18, kemudian yaitu adalah 2023. Kemudian bisa teman-teman nambah yaitu adalah lebih lagi, kemudian tab, kemudian kita menambahkan yaitu view, kemudian yaitu adalah titik 2, yaitu adalah 4 juta, terserah teman-teman ya, seperti ini aja. Setelah itu kita menambahkan yaitu tag P, kemudian kita enter, kemudian kita tambahkan tag P, yaitu adalah terserah teman-teman ya. Sebagai contoh aja kita tambahkan pemenang dari semua ini akan mendapatkan hadiah yang sangat besar, yaitu 20 juta contohnya. Kemudian kita menambahkan yaitu adalah tag A ya. Ini akan menambahkan tag A yaitu link, yaitu adalah contohnya adalah this atau pertanyaan aja ya teman-teman, pertanyaan. Kemudian kita Ctrl S. Selanjutnya teman-teman kita akan membuatnya 3 buah, yaitu adalah teman-teman bisa yaitu copy artikel tersebut. Contohnya seperti ini, teman-teman bisa
seret ke bawah sampai sini, kemudian kita Ctrl C, kemudian teman-teman enter. Sini kita tambahkan yaitu Ctrl V, enter, Ctrl V, seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita menambahkan sidebar seperti gambar ini, teman-teman bisa lihat. Kita Ctrl S dulu, kita simpan. Setiap item dalam sidebar memiliki judul. Pertama, terdapat deskripsi singkat tentang situs tersebut, sebuah menu navigasi berdasarkan kategori dari judul tersebut. Kemudian sama seperti menu sebelumnya, kita akan membuat dengan menggunakan unordered list, yaitu adalah kita menambahkan yaitu adalah di div sidebar. Di sini kita akan menambahkan enter. Kemudian teman-teman juga bisa melihat hasil kode programnya, yaitu dengan cara klik kanan, kemudian open in browser. Kemudian kita buka itu seperti ini. Inilah yang saya maksud, yaitu gambarnya terlalu kebesaran. Kita akan membuat yaitu adalah width, yaitu adalah sekitaran 200 pixel. Kemudian yaitu adalah height-nya tingginya adalah 200 pixel juga. Kita Ctrl S, kita simpan. Kemudian kita scroll ke sini, kemudian kita copy, kemudian kita pastekan di setiap artikel yang tadi yang telah kita pastekan tadi. Di sini kita Ctrl S, kemudian kita buka di browsernya, kemudian kita refresh. Nah, inilah yang terjadi teman-teman. Kita telah menambahkan tiga artikel ya teman. Kemudian kita akan menambahkan yaitu adalah sidebar, yaitu dengan cara teman-teman bisa menambahkan di tag sini, kemudian tab, kemudian teman-teman bisa menambahkan yaitu adalah div dengan kemudian tab, kemudian ID-nya adalah sidebar, ID sidebar. Kemudian di sini kita enter, kemudian di dalam sini kita akan menambahkan tag H2 tab, kemudian di sini adalah contohnya adalah judul dan apa kabar sebagai contoh ya teman-teman. Teman-teman terserah mau buat apa artikelnya, terserah teman-teman. Apa kabar? Setelah itu teman-teman bisa menambahkan tag P lagi. Fungsi dari tag P ini adalah sebagai artikel dan tag B ini adalah sebagai teks untuk menebalkan. Perbedaannya ini agak sedikit tebal dan ini cuman sebagai deskripsi atau penjelasan dari sebuah artikel tersebut. Kemudian kita akan lanjutkan yaitu tag P ya. Tag P kemudian teman-teman bisa menambahkan yaitu kemudian teman-teman bisa menambahkan deskripsi di sini teman-teman di tag P ini. Contoh di kali ini kita akan membahas tentang pertandingan tinju dalam sebuah ring. Contohnya teman-teman juga terserah mau buat apa. Setelah itu kita akan membuat tag H2 ya. Di sini kita bisa menambahkan yaitu H2 tab. Kemudian di sini kita akan menambahkan yaitu adalah artikel berdasarkan kategori. Contohnya artikel berdasarkan kategori. Kemudian yaitu adalah enter, kemudian yaitu adalah tag UL, kemudian tab, kemudian di sini kan enter, kemudian kita akan yaitu adalah tag LI, kemudian tab. Di dalam sini kita akan menambahkan yaitu adalah ahref. Sebelumnya kita telah membahas tag UL dengan LI. Teman-teman juga bisa menontonnya di channel gua
Kemudian kita akan menambahkan yaitu adalah tag A. Tab, kemudian di sini yaitu adalah sini kosongkan aja. Kemudian kita akan membuat tag aref. Kemudian di sini kita akan membuat nama judul linknya itu adalah HTML dan CSS. Kemudian teman-teman copy aja daripada susah ngetiknya. Kemudian kita enter di sini, kita Ctrl V, kemudian Ctrl V lagi, enter, Ctrl V, enter. Udah sampai di sini. Ini nggak usah ubah, teman-teman juga bisa ubahnya, nggak apa-apa, ubah saja. Kemudian kita akan menambahkan tag footer seperti gambar ini, teman-teman juga bisa melihatnya. Bagian ini hanya membuat tag copyright, atau teman-teman juga bisa menambahkan nama teman-teman karena teman-teman yang membuatnya, ya kan. Setelah itu kita akan membuat kode programnya, yaitu adalah di sini teman-teman, div. Di sini kita enter, kemudian di sini kita menambahkan div lagi, kemudian tab, kemudian enter, kemudian ID-nya kita akan tambahkan yaitu adalah footer. ID adalah footer. Kenapa kita harus menambahkan setiap div itu ID-nya footer? Supaya kita mudah untuk mengedit atau mengubah dari setiap artikel tersebut. Ini adalah struktur ya teman-teman. Jadi umpamanya teman-teman susah mencarinya atau berantakan kode programnya, itu sangat susah untuk memperbaiki dalam sebuah program tersebut. Apabila kita membuatnya seperti ini, struktur kayak gini, kita akan mudah memahami dalam segala kode program tersebut. Selanjutnya kita menambahkan yaitu adalah tag P. Teman-teman juga bisa menambahkan tag P, kemudian tab. Kemudian di sini teman-teman juga bisa menambahkan nama teman-teman, contohnya nama saya Ramadio. Kemudian copy right kayak gini ya teman-teman. Kemudian 2023, kemudian kenapa kesini coy. Setelah itu by Dio, membuat Dio, by Dio, pembuatnya Dio. Mudah bukan? Jika teman-teman merasa bingung bagaimana penulisan kode selengkapnya, berikut ini adalah kode lengkap. Ini adalah kode lengkap yang telah kita buat tadi. Kita Ctrl S. Inilah kode program yang telah kita buat tadi. Ini teman-teman. Inilah kode programnya. Teman-teman juga bisa melihatnya. Perkecilkan sedikit lagi. Ini teman-teman bisa mencontoh ya, atau teman-teman salah dalam membuat kode programnya. Setelah teman-teman membuat kode program tersebut, kita akan membukanya di browser. Ctrl S, kemudian akan buka di browser. Kemudian kita refresh, kita perbesar layarnya seperti ini teman-teman. Ini memang tidak sama seperti gambar sebelumnya. Ini akan kita perbaiki di video atau membahas tentang CSS. Di gambar yang tadi itu telah menambahkan CSS, jadi di video selanjutnya kita akan membahas tentang CSS, dasar-dasar CSS. Jangan teman-teman lewatkan video ini. Apabila teman lewatkan video ini, teman-teman akan susah memahami dalam kode program tersebut. Jangan lupa tonton juga video saya teman-teman yang sebelumnya, agar tidak bingung membedakan penutup div yang satu dengan yang lainnya. Teman-teman menambahkan komentar di setiap penutupnya. Komentar ini tidak akan ditampilkan pada browser teman-teman. Seperti contoh kayak gini teman-teman. Teman-teman bisa menambahkan yaitu adalah seperti ini. Ini adalah menu utama. Ini adalah headernya. Teman-teman juga bisa menambahkan yaitu adalah
Ini maksudnya adalah teman-teman bisa mengetikkan yaitu kontrol kemudian garis miring seperti ini. Kemudian teman-teman bisa menambahkan ini adalah header. Kemudian teman-teman kontrol S. Inilah yang dimaksud dengan tidak ditampilkan di browser. Teman-teman telah membuat yaitu ini adalah header. Apabila teman-teman refresh, ini tidak akan muncul di program tersebut atau di web teman-teman tersebut. Inilah yang dimaksud dengan komentar. Komentar itu tidak akan mempengaruhi tampilan dari halaman web kita tersebut. Jadi, apapun yang teman buat di sini, teman-teman juga bisa menambahkan yaitu contoh. Kita akan menghapus ininya teman-teman. Sini, kemudian kita hapus, kita Ctrl S. Kemudian di sini kita refresh. Di sini akan muncul yaitu ini adalah header. Apabila teman-teman buka di tag editornya lagi, teman-teman beri komentar yaitu adalah dengan cara teman-teman gulir tag yang tadi, kemudian kontrol, kemudian garis miring. Teman-teman juga bisa membuat kayak gitu. Kemudian kita Ctrl S. Kemudian kita buka di browsernya lagi, kemudian kita coba kita buka. Kita refresh, tag yang tadi akan hilang. Inilah yang dimaksud dengan tag komentar. Teman-teman juga bisa menambahkan di yang lain. File HTML yang kita tampilkan akan terlihat plain atau polos. Kan masih polos teman-teman. Karena kita belum menambahkan yaitu CSS. Tidak sama seperti pada gambar yang saya berikan tadi. Tapi inilah tugas dari HTML yaitu markup atau format atau formatting. Adapun cara kita menampilkan bagian-bagian kode HTML agar terlihat seperti pada desain web sebelumnya yang saya lihatkan tadi, kita akan menggunakan CSS dan kita akan pelajari pada video selanjutnya yaitu adalah tentang materi tentang CSS. Jangan sampai teman-teman lewatkan tentang CSS tersebut karena itu sangat bermanfaat bagi teman-teman. Minimal kalau kita masih belajar itu kita harus tahu tentang CSS, HTML atau JavaScript atau PHP. Itu adalah dasar-dasar untuk kita memulai belajar pemrograman. Setidaknya kita telah mengetahui apa yang belum kita ketahui dan apa yang belum tidak ketahui. Teman-teman juga bisa mempelajari semua hal tersebut di Google atau otodidak atau di video saya nanti. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton. Apabila teman-teman mendapat ilmu dari saya atau mengerti dengan maksud yang saya jelaskan, teman-teman jangan lupa subscribe dan hidupin loncengnya, like dan komentar. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton. Salam pemrograman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.